Nama DJ Panda kembali mencuat ke permukaan setelah kisah pribadinya dengan Erika Carlina menjadi perbincangan hangat publik. Sebelumnya sempat dihujat karena disebut sebagai ayah biologis dari anak Erika. DJ Panda bahkan mengalami tekanan besar hingga di blacklist dari berbagai klub malam. Harapannya untuk bertemu sang buah hati pun kandas saat ia datang jauh-jauh dari Kediri ke Jakarta. Namun ditolak di rumah sakit tempat Erika melahirkan. Meski kecewa, ia tetap berusaha tenang dan menghormati keputusan Erika. Sang ayah juga mencoba memahami sikap tersebut sambil tetap menyimpan harapan. Namun di tengah luka itu, DJ Panda justru menunjukkan kedewasaannya. Ia mengunggah pesan menyentuh di Instagram, sebuah ucapan penuh tulus untuk anak yang belum bisa ia dekap. Namun tidak disangka di balik segala ujian yang menimpanya, DJ Panda justru kebanjiran rezeki. Simpati dari publik membanjiri kolom pesannya. Ia menerima banyak dukungan moral hingga tawaran pekerjaan dari berbagai pihak, termasuk yang dulu sempat menjauh. Dalam unggahan di akun pribadinya, ia mengaku tidak sanggup membalas semua DM karena akunnya kini dikelola oleh admin. DJ Panda kini memilih fokus membangun karir dan tetap berusaha menjadi ayah yang bertanggung jawab meski akses pada anaknya masih tertutup. Dari yang sebelumnya dihujat, kini ia bangkit menata kembali hidupnya dengan lebih kuat dan menyambut fase baru yang lebih menjanjikan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak kemarin sore yang baru ngerasain dugem udah sok paling ngerti ngurusin keluarga orang. Bacok, udah banyak cakep, otaknya minim lagi. Erika baru lahiran ya, puji Tuhan, alhamdulillah. Selamat dan sehat, officially jadi mama, udah sah jadi papa. Lalu siapa? Kenal juga kagak, monyet. Yaelah, anak mau kencer gak usah jadi moderator hidup orang deh. Bilangnya kasihlah bapak kandungnya nengok, kasihlah nama dari bapaknya. Lu siapa? Hakim, pengacara, bidan lo. Anak ini udah punya nama, gak usah repot-repot dikasih nama lagi. Namanya Andrew Rexinel ya, gagah, sah, resmi. Gak perlu approve dulu buat sah. Lu pun dukungnya ya, kalau mau urusin itu anaknya yang lain. Kan hasil swab sana sininya banyak kok, sampai bingung mau ngakuin yang mana. Bacot aja. Baik, lagi viral banget soal Erika Carlina yang sudah melahirkan. Jadi bayi itu berjenis kelamin laki-laki guys, dan diberi nama Andrew Rexinel. Nah, seperti yang kita tahu, Erika itu tadinya ngaku hamil pas udah 9 bulan karena adanya ancaman. Tapi Erika sendiri nggak meminta pertanggungjawaban DJ Panda atas kehamilannya. Terus, pas DJ Panda bersama keluarganya itu berusaha untuk menjenguk Erika dan Andrew, Erika Carlina itu menolak mentah-mentah guys. Meskipun ditolak, DJ Panda mengaku dia tuh nggak sakit hati ataupun kecewa, karena dia itu udah mengetahui konsekuensinya kalau dia mau menjenguk Erika. Padahal DJ Panda sendiri itu langsung datang dari Kediri guys. DJ Panda sendiri mengaku bakal mencoba terus. Terus Netipop itu pada komen, Erika dan DJ Panda udah jadi orang tua. Ada lagi nih, jadilah ibu yang baik buat anak-anaknya. Dulu aja DJ Panda menyuruh Erika, sekarang nangis-nangis nggak ditemuin anaknya. Kronologinya kayak gini, jadi si DJ Panda itu nengok anaknya Erika setelah Erika lahiran. Erika pun menolak DJ Panda untuk menengok anaknya. Kalian pasti udah tahu kan, selama ini Erika menyimpan rahasianya selama 9 bulan. Terus Erika ini klarifikasi di suatu podcast. Giliran udah viral, si DJ Panda ini banyak job-jobnya diblokir. Terus DJ Panda klarifikasi, katanya si Erika ketika hamil 4 bulan jalan sama cowok lain. Menurut gua, wanita mana yang udah dihamilin gak kesel, gak ditanggung jawabin, memilih berpaling ke laki-laki yang tanggung jawab. Tuh aja tuh si Erika artis. Coba lu tinggal di kampung DJ Panda kalau gak abis sama satu RT. Katanya DJ Beruang ditolak di rumah sakit. Kenapa ya ditolak? Serba salah ya jadi si Beruang ya. Dijenguk salah, nggak dijenguk salah. Tapi guys, kita nggak boleh menghakimi si mbaknya aja, atau nggak boleh berprasangka buruk sama si mbaknya. Mungkin si mbaknya masih belum siap buat ketemu si DJ Beruang. Tapi ya, apa salahnya si DJ Beruang dikasih ketemu buat ngelihat anaknya. Mau gimana pun,
dia itu sempat mau bertanggung jawab untuk menikahi si mbaknya. Kalau si mbaknya nggak mau pun untuk bertemu dengan si DJ Beruang, setidaknya biarkanlah si DJ Beruang bertemu sama anaknya. Atau biarkan itu bapaknya si DJ Beruang lihat cucunya. Tapi ya guys, dibalik itu semua kita tuh juga nggak tahu ya gimana rasa sakit hati si mbaknya. Mana tahu emang mbaknya belum siap atau belum mau atau belum maafin. Tapi semoga nanti kedepannya si mbaknya itu bisa maafin si Beruang, terus bisa ketemu walaupun nggak nikah ya. Terakhir deh guys, karena ini sangat mengganggu pikiranku, itu papa tirinya tunggu dulu deh, biarin papa kandungnya dulu. Tentang kelahiran seorang putra dari Mbak R yang itu adalah anaknya DJ Panda gitu. Sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin sih masalah itu ya, tahu cuman secara garis besarnya aja, tidak pro sana dan tidak pro sini. Gak srek itu pada saat ada berita bahwa Mas DJ ini bersama orang tuanya ke rumah sakit mau nengok anaknya yang baru lahir, tapi tidak diperbolehkan masuk sama pihak rumah sakitnya. Ya sebenarnya aku agak gimana ya terlepas dari masalah kalian berdua, sebenarnya Mas DJ ini juga punya hak untuk melihat anaknya. Ya kalau gitu anaknya, kalau statementnya kan itu anaknya kan, kecuali kalau emang itu bukan anaknya ya kan statementnya itu anaknya. Jadi statement kedua-duanya nih tidak elok memisahkan antara bapak dan anak, karena in the end pada saat dewasa kan jejak digital itu pasti ada, dan mau nggak mau ya anakmu juga pasti akan tahu siapa bapaknya. Dan sebenarnya bapaknya pun ini berusaha untuk nengok anaknya, mungkin dari pihak ibundanya belum bersedia. Ya semoga masalahnya cepat selesai, kedua belah pihaknya berbaikan kembali, sama-sama bisa menurunkan egonya masing-masing. Itu sih tidak perlu kembali bersama, tapi demi masa depan anaknya lebih baik kalau ya perselisihannya disudahi. Congratulations buat Erika atas kelahiran putra tercintanya ya, Andrew Rexinel, yang tanggal lahirnya bertepatan di tanggal 1 Agustus tahun 2025. Di awal bulan ya. Nih pasti banyak yang penasaran ya, seperti apa sih karakter dari Andrew ini. Nah aku juga penasaran, dan tadi aku udah menganalisa ya, merumuskan juga tanggal lahir dari Andrew ini. Terus bagaimana sih pola hubungan antara Andrew dan juga Erika? Penasaran juga kan? Nih aku analisa ya. Karena Andrew ini tipe anak yang menutup diri ya, jadi aku sarankan buat Erika juga tidak memaksakan ketika misalnya ingin mendapatkan kejelasan atau jawaban dari Andrew. Karena itu akan semakin tertekan gitu loh Andrew. Ketika misalnya Andrew pengen tenang, Andrew pengen diam, itu aku sih sarankan untuk Erika tuh memberikan ruang itu dulu ke Andrew, karena semakin dia dipaksa untuk memberikan jawaban, maka Andrew ini akan semakin mundur. Nah ini Erika kan juga lagi deket nih ya dengan Brevi tuh. Nah banyak juga pasti di antara kalian ini yang pengen tahu nih gimana sih hubungan Andrew dan juga Brevi. Brevi ini tipe yang ekspresif ya guys gitu loh, jadi dia tuh pengen kayak memberikan keceriaan gitu ke anak-anak kecil. Tapi ini tantangannya adalah Andrew ini tidak bisa dipaksa untuk menjadi anak yang cepat beradaptasi gitu loh, karena kan dia butuh ketenangan, butuh kayak ikatan batin dulu, kemudian baru dia bisa mendekat. Jadi ini juga tantangan untuk seorang Brevi untuk tidak segera atau memaksa Andrew menjadi dekat dengan dirinya. Kalau aku saranin sih jangan menjadi pengganti dari ayahnya ya, tapi lebih ke arah menjadi figur teman untuk Andrew gitu. Karena kalau misalnya tadi aku bilang ya, kalau dipaksakan menjadi penggantinya itu justru akan mundur juga nih Andrew. Jadi keterikatan batinnya malah jadi nggak ada. Aku sih sarankan ya buat Erika dan juga orang-orang di sekelilingnya Erika untuk tidak menyembunyikan cerita-cerita tentang keberadaan Andrew dari awal sampai dengan kelahirannya. Jadi mungkin Erika bisa ya dengan bahasa batin atau bahasa hatinya gitu. Hai sayang,
ayah kamu pernah hadir di antara kita. Kamu ada karena cinta ayah dan juga mami. Tapi saat ini kita berdua berjalan bersama dengan penuh cinta. Nanti ketika kamu sudah siap, mami akan menceritakan semuanya.